Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa dengan tema yang masih sama ya teman-teman, yaitu tentang sinar matahari dan subtema tata surya. Namun kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di langit. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu benda-benda langit? Ya, benda-benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau di luar angkasa, di alam semesta yang dapat kita amati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang benda langit atau luar angkasa disebut dengan ilmu astronomi. Nah, sedangkan orang yang pergi ke luar angkasa atau orang yang menerbangkan pesawat luar angkasa dinamakan astronot. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya, apa saja yang termasuk benda-benda langit? Yang pertama, ada planet. Planet merupakan benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya, dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati yang disebut dengan matahari. Nah, teman-teman sudah tahu ya nama-nama planet? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, itu merupakan planet. Selanjutnya, apalagi yang termasuk benda-benda langit? Nah, selanjutnya ada bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Bintang ada dua teman-teman. Yang pertama ada bintang nyata atau bintang sejati, yaitu bintang yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Contohnya matahari. Lalu ada juga bintang semu, yaitu bintang yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, tapi dapat memantulkan cahaya. Contohnya bulan. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada satelit. Nah, satelit ini juga merupakan benda langit yang mengelilingi sebuah planet atau benda langit lainnya yang lebih besar darinya. Satelit ada dua, ada satelit alami, contohnya bulan, satelit buatan, contohnya satelit Palapa. Nah, satelit buatan ini merupakan buatan dari manusia. Selanjutnya ada galaksi. Nah, galaksi ini sekelompok bintang, debu antariksa, gas dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Nah, galaksi ini berisi jutaan bahkan miliaran bintang. Ya. Contoh ada galaksi Bima Sakti. Ada juga galaksi yang lain, galaksi yang paling besar namanya galaksi Andromeda. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada meteoroid. Nah, yaitu benda langit yang berukuran sangat kecil, lebih kecil daripada asteroid. Nah, dapat terjatuh dari posisinya di luar angkasa dan dapat menabrak planet atau benda langit lainnya. Nah, teman-teman, ketika meteoroid ini sudah masuk atau mencapai atmosfer bumi, namanya bukan meteoroid lagi, tapi meteor. Ya. Nah, dia kalau belum masuk ke lapisan atmosfer bumi, namanya masih meteoroid. Tapi ketika sudah masuk ke atmosfer bumi, namanya meteor. Selanjutnya ada rasi bintang, yaitu sekelompok bintang-bintang yang membentuk pola tertentu di langit. Ya. Dia punya bentuk-bentuk kumpulan dari bintang-bintang yang akhirnya membentuk suatu pola. Lalu ada debu antariksa. Nah, biasanya sering
disebut dengan sampah antariksa karena terdiri dari debu-debu atau pasir yang ada di ruang angkasa. Nah, sampah-sampah ini berasal dari satelit-satelit atau puing-puing dari pesawat luar angkasa atau benda-benda antariksa yang sudah hancur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu tadi materi tentang benda-benda langit. Nah, sekarang kita masuk ke materi bahasa. Nah, kita mau membahas kembali, kita mau merecalling kembali awalan me, ya. Meng, mem, dan men. Yang pertama, masih ingat ya teman-teman bagaimana cara menuliskan awalan me? Nah, jadi ada 3 jenis tadi ya, meng, mem, dan men. Yang pertama kita coba lihat yang awalannya meng. Ketika me ditambah dengan huruf vokal A, I, U, E, dan O, lalu ada konsonan G dan H, maka awalan me menjadi meng. Ya. Contoh mengusap, mengusap. Nah, jadi kata usap itu huruf awalannya itu adalah huruf vokal U. Nah, jadi tidak ada yang berubah, langsung saja dimasukkan mengusap. Sama juga kata injak. Nah, I itu termasuk huruf vokal. Injak. Nah, menginjak. Lalu ada urai. Mengurai. Gosok. Nah, ini huruf depannya konsonan G, huruf konsonan G. Gosok. Jadinya menggosok. Nah, G-nya tetap double ya teman-teman. Menggosok, tidak ada yang berubah. Lalu yang kata hitung. Nah, huruf depannya huruf H. Menghitung. Nah, tetap tidak ada yang berubah. Selanjutnya awalan mem. Nah, ketika huruf konsonan B ya, setelah awalan me itu ditambahin M jika di depannya ada huruf B ya, ada huruf konsonan B. Contoh kata buat. Nah, kata buat huruf depannya ada huruf B, jadi membuat. Lalu kata beri. Nah, huruf depannya huruf B kan teman-teman? Maka menjadi memberi. Lalu ada kata betul. Nah, membetulkan. Nah, itu akhiran ya teman-teman, ditambahkan akhiran. Lalu ada kata bangun. Membangun. Nah, seperti itu. Oke teman-teman. Selanjutnya awalan me ketika di depannya ada huruf C, D, dan J, maka berubah menjadi men. Ya, ketika ada huruf konsonan C, D, dan J di depan sebuah kata, maka awalannya menjadi men. Contoh, kata cari ketika diberi awalan me, maka berubah menjadi mencari. Ya. Lalu kata coba menjadi mencoba. Kata dekat mendekat, duga menduga, jadi menjadi, jawab menjawab. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ketika ada huruf konsonan C, D, dan J di awal sebuah kata, maka awalan me berubah menjadi men. Oke teman-teman? Oke. Alhamdulillah, Ibu rasa cukup itu materi untuk bahasa kali ini. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Yang pertama, silahkan teman-teman tulis minimal 10 kosakata yang berhubungan dengan benda-benda langit. Tapi kalau teman-teman mau tulis lebih dari 10, boleh ya teman-teman, silahkan.
Nah, selanjutnya cari masing-masing minimal 5 kata yang berawalan meng, mem, dan men. Ya, minimal 5 kata yang berawalan meng, mem, dan men. Lalu teman-teman tentukan kata dasarnya. Nah, jika teman-teman sudah selesai, silahkan teman-teman hias hasil karya yang sudah teman-teman buat semenarik mungkin ya. Teman-teman boleh tambahkan gambar benda-benda langit, mau teman-teman tambah tempelan kertas origami, silahkan, bebas ya. Silahkan dibuat semenarik mungkin. Tapi kalau pekerjaannya sudah selesai ya. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan sentra bahasa hari ini. Busuk tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.